Besim Hamasya. Salam sehat selalu dari kita semua. Ya, kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga kita dan melindungi kita dari segala hal. Ya, hari ini kita akan membahas suatu materi yang bertema kenapa firman harus keluar dari Allah dan menjelma menjadi manusia. Hari ini kita akan bahas, kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat 14. Lukas pasal 2, ayat yang keempat sampai 14. Ya. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ya, puji Tuhan. Hari ini kita membahas tentang bagaimana itu firman nuzul menjadi manusia ke dalam dunia ini, yang disebut dalam bahasa Latin adalah Natal. Natal atau dalam bahasa Latinnya adalah Natus, yang artinya kelahiran. Dalam bahasa Arab dikatakan juga Aidul Milad, hari kelahiran. Perayaan ini sering dilakukan oleh orang-orang Kristen pada saat di bulan Desember. Tetapi kita akan melihat makna Natal sebenarnya di dalam Lukas pasal 2 ayat 4, karena Yusuf tinggal di Galilea dekat Danau Kapernaum. Ya, pada saat itu dari utara. Ya, pertanyaannya, kenapa Yesus harus lahir di Betlehem? Ya enggak. Kenapa nggak di tempat lain? Ya, kenapa nggak di Urs Kasdim? Kenapa tidak di Mesir? Ya, dan kenapa tidak di Palestina atau kenapa tidak di Indonesia? Kenapa harus di Betlehem? Ya. Kita lihat ya tentang kelahirannya ini menggenapi daripada Nabi Mika. Kita lihat di dalam Mika pasal 5. Mika pasal 5 ayat yang pertama. "Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka didirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel." Ya, dengan memukul pipi dengan memerintah Israel. Ya. Dikatakan juga di ayat ini, dan dia menjadi damai sejahtera apabila masuk ke negeri kita, dan apabila menginjakan tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dan 7 gembala, bahkan di 8 pemimpin manusia. Ya, disinilah tentang kebangkitan, tentang Bethlehem itu sendiri. Ya, jadi kelahiran Yesus tepatnya sudah dinubuatkan ya pada Nabi Mika. Dan kita sedang merayakan karya Allah yang besar. Ya. Saudara, mujizat terbesar yang terjadi di dunia ini pada saat firman itu menjadi manusia. Itulah mujizat terbesar di dalam dunia ini. Ya. Nah, Bethlehem itu sendiri
dari kata bet dan lehem. Bet itu artinya rumah, lehem itu artinya roti. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti. Ya. Kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-48. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup, kata Yesus. Yesus sebagai rotinya. Dan rotinya harus lahir di rumahnya, yaitu Bethlehem. Kenapa Yesus katakan dia roti hidup? Ya. Makanan pokok orang Yahudi itu roti. Jadi, ya, setiap orang Yahudi, walaupun dia sudah makan apapun, ya, kalau tidak makan roti bawaannya lemas. Sama dengan seperti orang Indonesia. Makanan pokok Indonesia adalah nasi. Ya, jadi kita walaupun makan apapun, makan bakso dan segala macam, kalau kita belum makan nasi, bawaannya lemas. Seakan-akan kita belum makan. Itu sebabnya Yesus katakan, akulah roti hidup. Roti yang hidup harus lahir di rumahnya, yaitu Bethlehem. Jadi ini bukan suatu kebetulan dan satu yang tepat. Ya, ini sudah dibuatkan. Roti yang hidup harus lahir di rumahnya. Kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dia akan hidup selama-lamanya, abadi. Artinya mengembalikan kodrat gambar diri yang rusak. Dia adalah Adam yang kedua. Adam yang pertama meleset. Itu sebabnya roti hidup yang turun dari surga akan membawa kita, membawa manusia kepada keabadian. Dan roti itu harus lahir di rumahnya, di Bethlehem. Ya. Nah, Bethlehem asal mula dari Raja Daud. Itulah ibu kota Daud. Ya. Kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Itu membuktikan bahwa dia adalah keturunan Daud. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ya, ayat yang ke-13 sampai 14. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Inilah perkataan Nabi Nathan kepada Raja Daud. Artinya akan melahirkan kerajaan yang abadi selama-lamanya. Dari Alfa sama Omega, sampai Omega. Jadi kerajaan Yesus tidak bisa dikotak-kotakan. Apalagi mengatakan ini zaman Allah Bapa, ini zaman Allah Anak, ini zaman Roh Kudus. Kerajaan Yesus dari dahulu sampai sekarang abadi, tidak bisa dikotak-kotakan. Ya. Inilah nubuatan daripada Yesus itu sendiri. Ya. Karena kita melihat dalam sejarah Raja Salomo sendiri, kerajaan Salomo sendiri pecah menjadi dua. Kerajaan Salomo Utara dan Selatan. Ya. Orang-orang berkata, banyak para nabi berkata, oh ini bohong. Nubuatan Allah kerajaannya abadi. Ternyata pecah, Salomo menjadi dua. Ternyata nubuatan Nabi Mika itu mengacu kepada turunan Daud, yaitu Yesus yang kerajaannya abadi.
dan tidak bisa dikotak-kotakan. Dan kelahirannya ada yang mengatakan, ya, ini musim dingin, nggak mungkin ada gembala. Ya. Kita lihat dalam sejarah. Pada saat itu bertepatan ada hari raya yang namanya Hari Raya Hanukkah. Ya, Hari Raya Hanukkah adalah hari peristiwa di mana kemenangan Raja Makabe yang melawan daripada Raja Sius. Ya, pada saat itu ada berhala-berhala yang dipasang di Bait Allah, lalu dihancurkan oleh raja-raja Makabe. Dan disitulah ada pemotongan domba atau Beth and Heder setiap tahunnya. Dan setiap tahun itu ada satu tahun yang memang itu suasananya cerah. Kenapa ada kandang domba? Tadi saya katakan dalam materi saya yang lalu, ya, itu sebabnya ada yang dikatakan pintu gerbang domba, karena di sana di dekat Yerusalem ada kandang domba terbesar. Karena tradisi Yahudi setiap harinya harus mengadakan korban sembelihan sehari 2 kali. Sehingga ya orang-orang Yahudi dia menginikan domba-dombanya, mengembalakan domba-dombanya. Domba-domba itu tidak dibawa pulang, ditaruh di kandangnya. Dari Yerusalem ke kandang domba itu kurang lebih 1 sampai 2 kilo, tidak jauh jaraknya. Ya. Sebab itulah pada saat itu ada domba-domba, ada gembala-gembala di padang. Ya. Kita lihat juga dikatakan, ya, bertepatan daripada kemenangan dari Raja Makabe, ya, di situ di patung-patung Sius dihancur-hancurkan di Bait Allah. Lalu dibuatlah sembelihan, yaitu domba-domba. Saya yakin firman Allah turun menjadi manusia, Allah sudah punya rancangan yang sangat indah. Tidak mungkin cuacanya itu dingin, tidak mungkin itu cuacanya itu hujan, karena ini adalah peristiwa penting, mukjizat terbesar yang Allah pernah lakukan di dalam dunia ini. Ya. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa kelahiran firman itu nyata. Bertepatan daripada hari raya Hanukkah itu bertepatan pada bulan Kislev. Ya. Bulan Kislev ini di dalam hitungan kalender Gregorian itu antara pertengahan Desember dan Januari. Tapi kalau kita lihat tepatnya itu tanggal 7 Januari dalam kelahiran firman itu tersebut. Jadi kita yakin, ya, bahwa firman Allah yang menjadi manusia itu adalah mukjizat terbesar. Bagi tradisi para rasul itu sangat penting sekali perayaan itu, karena itu memang landasan iman Kristen. Ya. Dan dikatakan di ayat Lukas tadi, Lukas pasal 2 ayat yang kelima, ya silakan. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ya, tunangannya. Jadi tradisi Yahudi, ya, orang yang sudah bertunangan itu sah, sama juga sudah menikah. Itu tradisi Yahudi. Ya, tidak perlu, ya, orang bertunangan bersama juga menikah. Kenapa Yesus dikatakan keturunan Daud? Kalau kita perhatikan di dalam Matius dan di dalam Lukas, itu ada sejarah keturunan daripada Yusuf. Di dalam Lukas dikatakan Yusuf adalah keturunan Zakaria.
Yang di dalam Lukas adalah Yusuf keturunan Eli. Oh, ini berbeda sejarahnya. Di dalam Lukas adalah silsilah Maria, tradisi Yahudi, ya. Menantu itu sama juga anak. Jadi di dalam Lukas itu silsilah Maria. Di dalam Matius silsilah Yusuf. Ini sama-sama keturunan Daud dari ibu yang berbeda. Menurut ada tradisi Batak, ya. Itu sama juga dengan Pariban. Ya, karena Yusuf keturunan Daud, Maria keturunan Daud dari ibu yang berbeda. Itu sebabnya Yesus dikatakan anak Daud. Oke, itu saja yang dapat saya bagikan. Sebelum itu, ya, jika saudara ingin memberkati pelayanan ini dan memberkati pembangunan, bisa melihat di dalam deskripsi kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waalaikumsalam.